Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat selalu. Oh ya adik-adik, sudah siap belum pada pagi hari ini kita untuk memulai ibadah kita untuk memuji Tuhan? Ayo, yang pertama siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan jangan pernah lupa yang paling utama adalah siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, ayo semuanya duduk manis ya. Nah, agar lebih semangat, kita memulai dengan bernyanyi, "Kalau kau suka hati tepuk tangan." Adik-adik sekalian tahu lagunya kan? Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai menyanyikan lagu "Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan". Nah, pasti adik-adik sekalian yang ada di rumah sudah semangat dong. Nah, untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, ayo adik-adik kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan.
Dialah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, buat di sepanjang malam Engkau tak melindungi kami ya Bapa. Kami masih dapat menghirup nafas kehidupan hingga pada saat ini. Begitu juga ya Bapa, buat di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam perlindungan-Mu. Iring-iring kami selalu Bapa, berkati di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Begitu juga pada saat ini kami akan memulai ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya urapi kami anak-anak-Mu, terlebih anak-anak-Mu yang ada di rumah. Bukakan pintu hati dan pikiran mereka ya Bapa, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Dan buat kebaktian kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang akan melindungi, memberkati kebaktian kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita bernyanyi kembali. Jalan serta Yesus. Adik-adik sekalian pasti tahu dong lagunya. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam membaca ayat hafalan. Oh ya adik-adik jangan pernah lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalannya. Ayo, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 10. Ayo, dibuka Alkitabnya.
Ayo adik-adik, ayat hafalannya pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan videonya. Kakak tunggu. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Dialah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, pada saat ini juga kami hendak mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarkanlah Bapa firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, terlebih di dalam hati anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah. Di mana ya Bapa, pada saat ini wabah virus corona masih tetap merajalela. Dan oleh sebab itu Bapa, kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu untuk anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa, agar kami selalu bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Dengan berikut, Yesus diolok-olokkan. Ayo kita baca sama-sama ya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya.
Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di mana seperti firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya, di mana ini adalah menjelaskan saat-saat di mana Tuhan Yesus mau ditangkap dan disalibkan. Nah, saat ini kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik, apakah kamu pernah mengejek orang lain atau temanmu? Nah, pernah ya? Wah, adik-adik jangan diulangi lagi ya. Kasihan temannya diejek sama kamu. Nah, kakak mau tanya lagi, kenapa kamu mengejek teman kamu itu? Karena dia mengejek kamu juga. Wah, jadi karena temanmu mengejek kamu, maka kamu mengejek dia juga. Begitukah? Begitu ya? Wah, kakak jadi sedih dengan hal ini adik-adik. Nah, oleh sebab itu, adik-adik memang terkadang di sekitar kita ada saja orang yang mengejek kita atau mengejek orang lain. Padahal tidak ada loh gunanya kalau kita mengejek orang lain. Malah banyak ruginya. Apa ruginya, Kak? Kita kehilangan teman, kita jadi sakit hati atau membuat orang lain sakit hati. Hidup kita tidak tenang, tidak ada damai, tambah penyakit di dalam tubuh. Pokoknya tidak ada gunanya adik-adik kalau kita saling mengejek. Makanya jangan saling mengejek ya adik-adik. Lalu bagaimana kalau diejek sama orang lain? Apakah yang harus kita perbuat? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Seperti yang diceritakan nats khotbah kita hari ini, mau belajar dari Tuhan Yesus. Ayo, begini ceritanya. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, maka Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu siapa adik-adik? Pontius Pilatus adalah gubernur atau perwakilan pemerintah Romawi untuk wilayah Yudea. Lalu atas desakan orang banyak, Pontius Pilatus akhirnya menjatuhkan vonis mati kepada Tuhan Yesus. Akhirnya diputuskanlah bahwa Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib seperti selayaknya orang jahat. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun yang salah loh adik-adik. Nah, sebelum Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, tentara Romawi atau serdadu-serdadu wali negeri membawa Tuhan Yesus ke pengadilan. Mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Jubah ungu itu untuk apa, Kak? Jubah ungu biasanya digunakan kepada orang yang mau diolok-olok atau mau dihina. Lalu serdadu-serdadu wali negeri itu memahkotai Tuhan Yesus dengan mahkota duri. Aduh, sakit sekali kepala Tuhan Yesus. Pasti kepala Tuhan Yesus terluka ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus diolok-olok lagi oleh mereka melalui ucapan atau perkataan mereka. Kemudian mereka meludahi Tuhan Yesus. Aduh, sedih sekali Tuhan Yesus yang baik menerima semua olok-olokan dari orang-orang jahat itu ya adik-adik. Lalu ditanggalkan lagi jubah Yesus itu dan dikenakan pakaian yang lainnya dan kemudian dibawa Yesus untuk disalibkan. Aduh, sedih sekali kita mendengar cerita Tuhan Yesus yang diperlakukan tidak adil dan penuh kekerasan ya adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kejahatan mereka?
Tuhan Yesus diam aja adik-adik. Mengapa diam saja kakak dan tidak melawan? Adik-adik pernah dengar tidak kata pepatah diam itu emas? Ya, adik-adik, terkadang diam itu perlu loh, apalagi sewaktu kita diolok-olok atau dihina oleh orang lain. Adik-adik kakak yang baik, kita tidak perlu menghina orang yang telah menghina kita ya, atau mengolok-olok orang yang telah mengolok-olok kita ya. Tenang saja, sambil berserah kepada Tuhan Yesus. Biar saja Tuhan yang bekerja atas segala perkara kita yang adik-adik. Oke? Nah, kita cukup diam dan jangan pula kamu menjadi sakit hati dengan perbuatan mereka itu. Jangan mau sakit hati melihat orang jahat. Allah tahu siapa yang benar dan Allah akan menegakkan kebenaran itu. Tugas kamu adalah tetap berserah dan sebisa mungkin harus tetap melakukan yang baik kepada setiap orang, termaksud yang telah jahat kepada kamu. Nah, terus bagaimana kalau dia bukan yang mengolok-olok atau menghina kamu? Terus bagaimana kalau dia bukan hanya mengolok-olok atau menghina kamu, tapi sudah melakukan kekerasan seperti memukul atau melakukan tindakan kejahatan lainnya kepada kamu? Apakah kamu tetap diam saja? Nah, adik-adik, yang pertama yang kamu lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, supaya Tuhan tetap menguatkanmu dan memberikanmu kesabaran. Kemudian, kamu harus menegur dia dengan kesabaran, kelemah lembutan, seperti yang diajarkan kepada kita, agar tetap dipenuhi buah roh. Nah, dan kemudian kamu harus mengadu kepada yang dapat menyelesaikan perkara kamu itu ya adik-adik, seperti kepada orang tua, guru di sekolah, atau kepada satpam, atau kepada polisi, dan yang lain-lainnya. Loh, kenapa harus begitu kak? Yesus aja diam, kita diam aja juga lah. Bukan begitu adik-adik, kita disuruh Tuhan Allah untuk mendidik teman kita yang sudah berjalan di jalan yang salah. Oleh karena itu, jika ada sesuatu perkara yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, apalagi sudah melukaimu, lebih baik kamu memberitahukannya kepada orang lain yang dapat membantu memecahkan masalahmu itu. Dengan demikian, semua mendapatkan pelajaran yang berharga dan temanmu yang sudah melukaimu juga dapat berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan juga menyuruh kita untuk berhikmat ya adik-adik, tetap pula lah mengasihi mereka dengan kasih yang benar yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini juga kita diingatkan seperti istilah yang dikatakan, kasihilah musuhmu. Nah, jadi meskipun ada orang yang sudah menyakiti kita atau melukai hati kita, tetaplah tegur sapa dia dengan penuh kelemah lembutan seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Dan orang yang suka mengejek atau mengolok-olok adik-adik sekalian, nah, daripada kita sama bodohnya seperti dia yang mengolok-olok kita, seperti ada istilah yang mengatakan orang diam saat kau caci maki itu bukan karena dia bodoh, justru dia lebih pintar karena dia memahami bahwa melawan orang bodoh cukup dengan diam. Nah, untuk hari ini itu saja firman Tuhan yang kita dengarkan adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bermakna dan berbuah di dalam hati adik-adik sekalian, agar selalu sabar dan penuh dengan kelemah lembutan. Ayo kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak membalaskan yang jahat dilakukan orang lain kepada kami. Tetapi berikanlah kami kekuatan Bapa, berikanlah kami kelemah lembutan, agar kejahatan yang diperlakukan orang lain terhadap kami dapat kami balaskan dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran juga yang daripadamu Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa buat pemimpin negara kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami Bapa, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Begitu juga ya Bapa, kami juga berdoa buat para medis. Tuhanlah yang memberikan kepintaran dan juga kebijaksanaan dan juga kesabaran Bapa, agar mereka sabar dan bijaksana di dalam melaksanakan tugas mereka. Begitu juga ya Bapak, kami tidak lupa berdoa buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami ya Bapak, dimanapun mereka berada pada saat ini, kami serahkan mereka hanya ke dalam perlindungan-Mu. Tuhan lindungilah mereka selalu, iring-iring mereka selalu ya Bapak, jauhkan mara bahaya. Bapak, banyak sekali berbagai permohonan yang akan kami pinta kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu Bapa, kami terlebih dahulu memohon kepadamu, kiranya ampunkanlah dosa kami yang besar itu ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, ayo berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, ayo kita satukan kembali hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang begitu besar terhadap kami Bapa, sehingga berkat-Mu di mana Engkau berikan hari yang cerah kepada kami, Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga
sehingga kami masih dapat melaksanakan kebaktian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini juga kami serahkan hidup kami buat di sepanjang hari ini. Masih banyak sekali berbagai aktivitas atau kegiatan yang akan kami laksanakan ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Iring-iring kami selalu Bapa, jauhkanlah segala mara bahaya. Inilah kami Bapa, banyak berbagai kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Ampunkanlah itu Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat adik-adik yang ada di rumah, ayo kita sama-sama mengucapkan doa Ho Yesus Hasomani, doa dimulai. Ho Yesus Hasomani hanami hagano, pasada uhur nami aseto ranggano, semboida lanon nami salaka natorsa, dopham hasoman nami torang agi huza. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat dari kakak untuk adik-adik sekalian yang ada dimanapun berada. Oke adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan dan kalau keluar rumah jangan pernah lupa untuk selalu memakai masker. Oke, dadah-dadah, selamat hari Minggu, selamat melaksanakan ibadah di rumah ya adik-adik. Dadah-dadah dudu.